saya ini juga hanya mengikuti, dan saya juga berharap sangat banyak Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah. Apabila ada masalah, kita juga tak punya malu dan moral. Muljadi Budiman, pemilik PT KAA pasang plang di tanah milik Jimmy Mamesah, Gunung Gelis, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dengan adanya pemasangan plang yang dipasang oleh pemilik PT KAA di lahan 70 hektar di Gunung Gelis adalah salah satu fakta kebrutalan para pelaku rampas hak rakyat mafia tanah, mafia hukum. Tak kunjung sadar diri, Muljadi Budiman lakukan beragam hal untuk meraup keuntungan pribadi. Membeli tanah di bawah tangan melalui modus 378 rekayasa ciptaan oknum Sekda Burhanuddin bekerja sama dengan Imora Motor Honda. Di balik semua ada keterlibatan tokoh 9 naga. Sedangkan status kepemilikan tanah Jimmy Mamesah tersebut jelas adanya tanah sah dan legal yang dibeli Niko Jimmy Mamesah dari masyarakat sejak tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973. Yang memiliki bukti Girik 72-73, Warkah 72-73, IPEDA pajak, plotingan BPN dan lain-lainnya. Jelas bahwa pemasangan plang yang dilakukan oleh pemilik PT KAA Muljadi Budiman adalah sebagai cara pembohongan publik, mengada-ada agar semua settingan tersebut terkesan sah dan benar. Jimmy Mamesah menyampaikan, berdasarkan hasil rekomendasi Kemenko Polhukam atas penyelesaian nomor 2267 DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023 tanggal 21 Juli tahun 2023 adalah Kementerian ATR BPN RI melalui surat pernyataan Kemenko Polhukam nomor B 2267 DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023 tersebut tentang tanah Gunung Gelis luas 70 hektar. Secara jelas tertulis bahwa tanah yang dimiliki oleh Jimmy Mamesah Niko Mamesah yang dibeli dari masyarakat pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973 dengan bukti kepemilikan berupa Girik dengan letter C dan persilnya tahun 73, Warkah 72 sampai 73, pembayaran IPEDA pajak, gambar hasil plotingan BPN, dan lain-lain, serta tanah dikuasai secara fisik dan digarap, dikembalikan oleh pemilik sah yaitu Jimmy Mamesah. Dan berdasarkan kondisi tersebut pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis yang telah terzolimi oleh kesewenangan oknum mafia tanah dan mafia hukum selama 7 tahun 10 bulan, Jimmy Mamesah tanpa menyurutkan semangatnya menyampaikan, setelah pernyataan dari Kemenko Polhukam tersebut tentang telah dikembalikan sah kepemilikan lahan ini, maka saya wajib menjaga aset kepemilikan tanah saya dengan pemasangan plang dan pencabutan panel-panel PT yang tanpa izin di tanah saya. Peristiwa di Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023 dan Minggu, tanggal 24 September tahun 2023 lalu di saat tim Jimmy Mamesah bersama para petani penggarap tengah melakukan pemasangan plang, datang segerombolan oknum ormas dan preman bayaran suruhan oknum RW Kabandungan Lukas dan oknum RW Pasir Angin Koswara mengacau mengeroyok tim Jimmy Mamesah hingga terjadi kontak fisik. Dan dari info A1 bahwa oknum RW Lukas yang telah menyerobot lahan-lahan dari penggarap tersebut yang semua itu didanai oleh 9 naga, salah satunya Evelyn, dan itu telah direkomendasi oleh orang nomor 2 di Kabupaten Bogor, Burhanuddin. Dan kemudian dijual belikan kembali oleh PT Sumarekon Tbk. Dari warga terzolimi bahwa oknum Lukas dan Koswara adalah orang kepercayaan dari oknum Sekda Burhanuddin untuk menjual beli tanah warga melalui settingan modus 378 untuk kemudian dijual belikan kembali bawah tangan, karena sudah banyak warga yang tertipu dari ratusan hingga ribuan meter. Ini semua adalah otak dalang intelektual oknum Sekda Burhanuddin. Dan dari pelanggaran pasal 385 KUHP tentang lindungi pemilik tanah di Indonesia dari penyerobotan tanah. Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu pasal 385 KUHP. Yang terdapat pada buku ketiga, bab 25 tentang kejahatan penipuan.
Pasal 385 KUHP berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tangkap dan penjarakan seluruh oknum yang terlibat, jangan kasih ampun. Karena saya Jimmy Mamesah bersama warga 4 desa dan seluruh warga terzolimi akan bergerak bersama menggiring oknum-oknum untuk segera diadili. Kami sudah bosan diiming-imingi dan diberi angin segar oleh semua oknum aparat hukum. Saya meminta untuk APH segera tangkap dan penjarakan mereka. Karena saya yakin dari seluruh aparat yang menjadi keparat masuk angin masih banyak aparatur pemerintah dan aparat hukum yang bersih, tidak melakukan suap menyuap dan gratifikasi. Karena kami berharap di tahun depan kita sudah masuk di tahun politik, tahunnya pelaksanaan pilkada dan pemilu 2024. Kami masyarakat, rakyat Indonesia ingin di pemilu nanti suasana yang aman dan nyaman. Maka pemerintah wajib memberikan kenyamanan tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia adalah milik rakyat bukan milik 9 naga. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini. Pemberitaan ini akan terus kami buat sebelum ada perintah berhenti dari Kemenko Polhukam dan Kementerian ATR BPN. Dan Muljadi Budiman jangan jadi pengecut, jangan bersembunyi di balik orang bayaran untuk melakukan ini itu. Karena Muljadi Budiman itu ada di balik backup dari 9 naga. PT Sumarekon Tbk akan hancur jauh lebih parah dari Meikarta, karena siapa yang menanam dialah yang akan menuai hasil dari perbuatannya. Ini janji saya tidak akan berhenti berjuang hingga darah penghabisan. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI. NKRI harga mati. Merdeka. Redaksi Kabupaten Bogor mengabarkan.
saya.